Pertanyaan yang pertama ini kayaknya pertanyaan apa pernyataan ya? Saat memberhentikan karyawan bekerja secara mendadak paling cepat H-10. Anggaplah ini dia minta pendapat. Ya. Bapak Ibu semua, referensi kita hari ini tentu adalah UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya. Ada hal baru yang di dalam UU CK hubungannya dengan masalah prosedur PHK, itu ada hal barunya nih. Jadi di dalam UU CK sudah diatur mengenai prosedur menghentikan atau melakukan PHK, yaitu secara tegas disebutkan paling terlambat adalah 14 hari kerja. 14 hari kerja, itu yang benar. Mohon diperhatikan 14 hari kerja itu tidak sama dengan 14 hari kalender. Ya, 14 hari kerja itu kerjanya siapa Den, kan gitu tuh. Hari kerjanya adalah hari kerjanya di tempat perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau di perusahaan itu sudah menerapkan 4 hari kerja 3 hari libur, Pak Abi. Ya. Kan saya dengar tuh katanya ada tuh beberapa bulan yang lalu yang mau melakukan uji coba ya. Iya. 4 hari kerja 3 hari libur, berarti 14 hari kerjanya ya 4 hari kerja tadi. Kaliin berapa sampai dengan jumlahnya 14 hari kerja. Yang 3 hari liburnya nggak boleh dihitung. Bagaimana dengan hari libur nasional, itu juga nggak boleh dihitung. Ya. Jadi hitungnya hari kerja di perusahaan. Sehingga kalau menghentikan karyawan atau melakukan PHK, itu tidak mengikuti aturan paling terlambat 14 hari kerja untuk yang di luar masa percobaan, tidak mengikuti aturan itu, maka konsekuensinya apa? Dan kan itu pertanyaannya biasanya, ya. Maka konsekuensinya menurut saya adalah PHK tersebut menjadi batal demi hukum, karena PHK itu dianggap tidak pernah ada. Ya. Jadi PHK itu dianggap nggak pernah ada karena memang tidak terpenuhi ketentuan klausal paling terlambat H-14 hari kerja. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kalau PHK-nya batal demi hukum, PHK-nya dianggap tidak pernah ada, berarti sejatinya tidak pernah terjadi PHK. Sehingga kalau karyawan sudah dilarang kembali ke tempat kerja, apalagi sudah dihentikan pembayaran upahnya dan sebagainya misalkan, hak-haknya, maka perusahaan menjadi berutang malah. Perusahaan jadi berutang, harus bayar. Misalkan nih, si Denny di PHK, hari ini tanggal berapa? 11. Maaf, hari ini tanggal 11. Kemudian tanggal 12, hari ini dipanggil untuk efektif besok. Nah, ini harus hati-hati. Ya, harus berhati-hati, karena berarti PHK-nya nggak pernah terjadi, karena tidak memenuhi syarat prosedur PHK ini. Ya, itu pun harus menggunakan surat, nggak bisa menggunakan urat. Jadi udah nggak ada lagi PHK pakai urat, Bapak Ibu. PHK sekarang pakai surat. Ya. Jadi kalau nggak ada surat berarti nggak ada PHK. Ya, itu prinsip pertama. Nggak ada paling terlambat 14 hari kerja di luar probation atau paling terlambat 7 hari kerja untuk dalam probation, berarti juga tidak ada PHK. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau PHK karyawan tapi nggak ada sanksi teguran awal atau historis surat peringatan? Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin. Karena yang pertama nih, kemungkinannya apa? Kemungkinannya PHK ini terjadi dengan alasan selain urusan kesalahan, perusahaan bangkrut lah, efisiensi dan sebagainya. Atau kalau berhubungan dengan kesalahan, itu bisa karena si karyawan melakukan pelanggaran berat dengan ketentuan yang sudah diatur ya, dengan catatan itu sudah diatur sebelumnya. Atau dia melakukan tindak pidana. Ini karyawannya baik nih selama ini, nggak ada masalah, nggak pernah kena surat peringatan, nggak pernah ditegur. Tiba-tiba dia maling ayam peliharaannya bos yang ada di perusahaan. Ada ayam apa sih yang mahal tuh Pak? Ayam apa itu ya? Ayam apa? Ya ayam itulah ya. Ayam pelung lah ya. Ayam apalah itu warna-warni itu mahal tuh ya. Itu terus dicuri sama dia karena dia pengen bikin sate lah sama dia, ketahuan sama bosnya. Terus dia dipidanakan. Nah itu bisa ya, jadi nggak perlu harus menunggu ada teguran awal atau ada sejarah surat peringatan, itu bisa-bisa saja ya, begitu ya Bapak Ibu.